Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, saya Windy. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kedudukan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model dalam pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita mulai pada bagan yang telah saya tampilkan ini untuk memahami kedudukan berbagai istilah-istilah dalam pembelajaran. Teman-teman, kita harus pahami terlebih dahulu bagaimana sistem pembelajaran itu. Setelah kita pahami, baru kita bisa menentukan posisi dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model dalam pembelajaran. Sebuah pembelajaran pastilah dimulai dari tujuan. Dengan kata lain, sebuah pembelajaran pasti berorientasi pada tujuan yang diharapkan. Kenapa harus ada tujuan? Karena setiap pembelajaran itu pasti sebuah kegiatan yang terprogram dan terancang dengan baik. Nah, ciri dari sebuah kegiatan yang terancang dengan baik adalah memiliki tujuan yang jelas. Adanya suatu kompetensi yang ingin dicapai dan diharapkan. Teman-teman, setelah kita menetapkan tujuan, baru kita bisa memetakan materi apa saja yang akan dipelajari dan disampaikan. Materi adalah satuan-satuan pengetahuan atau keterampilan atau nilai-nilai yang akan diberikan kepada siswa. Atau dalam kata lain, informasi-informasi apa yang akan diberikan kepada siswa yang berasal dari sumber-sumber belajar tertentu. Setelah kita menetapkan materi apa yang akan disampaikan, pasti akan timbul tanda tanya. Iya kan? Iya dong, pasti akan timbul tanda tanya dong ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang bagaimana ini akan diberikan? Nah, cara inilah yang disebut sebagai strategi belajar. Nah, teman-teman semuanya, berkenaan dengan cara, kita akan menemui istilah-istilah, yaitu istilah pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model dalam pembelajaran. Ini semua mengacu kepada cara atau strategi. Pertautan antara materi yang diberikan dengan strategi atau cara-cara tertentu yang dilakukan guru dengan siswa, inilah yang disebut sebagai pembelajaran. Berarti, di sini model pembelajaran berkenaan dengan cara-cara atau strategi atau model, metode, atau teknik pendekatan tertentu yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Tetapi, sekalipun berbagai istilah itu berada pada kedudukan cara dalam sistem pembelajaran, istilah-istilah tersebut memberi konsekuensi ruang lingkup yang berbeda. Pendekatan memiliki ruang lingkup yang paling luas dan belum operasional, karena pendekatan hanya bersangkut pada nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Begitu juga dengan strategi. Strategi juga belum operasional walaupun sudah memberikan arahan dan prinsip-prinsip yang harus ditempuh dalam praktik pembelajaran. Sedangkan model, metode, dan teknik, mereka semua sudah operasional dan menyangkut hal-hal yang spesifik yang berkaitan dengan cara. Jadi semua ini baik pendekatan, strategi, model, metode, teknik, mereka menduduki posisi komponen cara atau strategi belajar mengajar. Yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian pembelajaran yang digunakan untuk memastikan bahwa tujuan itu tercapai. Apa tujuannya? Yaitu penguasaan materi-materi tertentu dengan cara-cara tertentu. Nah, teman-teman, di dalam berbagai praktik pembelajaran ini tentu membutuhkan alat bantu. Alat bantu itulah yang kita sebut sebagai media pembelajaran. Mungkin sampai sini masih ada teman-teman yang bingung apa perbedaan dari istilah-istilah tersebut. Baiklah, mari kita fokus mempelajari mengenai kedudukan di antara pendekatan, strategi,
model, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Kita akan mulai dari bagan segitiga terbalik yang telah saya buatkan ini untuk bisa membedakan pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pendekatan adalah bagian dari cara-cara pembelajaran, tapi masih bersifat umum. Di dalam pendidikan kita mengenal istilah pendidikan karakter, pembelajaran berbasis karakter. Nah, itu adalah pendekatan. Pembelajaran yang saintifik, kontekstual, itu juga adalah pendekatan. Sesuatu yang ingin ditanamkan, sesuatu yang ingin menjadi ruh di dalam pembelajaran, dan ini belum operasional. Ini adalah pendekatan. Sama halnya seperti undang-undang di negara kita, itu belum operasional. Makanya, undang-undang harus dioperasionalkan menjadi peraturan-peraturan yang terkait yang lebih teknis. Nah, pendekatan posisinya seperti itulah teman-teman. Kemudian kita menuju pada strategi. Jadi, pendekatan tertentu harus disampaikan dengan strategi tertentu pula. Kita mengenal berbagai strategi atau cara-cara dalam membelajarkan sesuatu kepada siswa. Misalnya ada strategi yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Di sini berkeyakinan bahwa pendidikan atau pembelajaran yang baik itu harus berpusat kepada siswa. Jadi, siswa itu bersifat sebagai subjek, bukan siswa sebagai objek. Ini bertolak belakang dengan strategi yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning atau materi-centered learning. Kalau di sini adalah guru yang aktif, kalau student-centered learning itu adalah siswa yang aktif. Pendekatan saat ini yang dikatakan pendidikan yang inovatif itu harus berorientasi pada strategi student-centered learning. Dengan demikian, strategi yang relevan untuk itu adalah strategi yang mengutamakan pada keaktifan siswa dan menghargai siswa sebagai subjek yang unik. Berikutnya di bawah strategi ini ada cara-cara yang lebih spesifik yang tidak hanya sekedar prinsipil, yaitu adalah metode. Metode merupakan satuan-satuan cara belajar siswa yang lebih operasional dan sangat spesifik. Di antara berbagai metode ada metode ceramah, terus metode resitasi, simposium, studi tour, observasi, diskusi, debat, tanya jawab, metode drill atau praktik, praktik terbimbing, praktik kelompok, demonstrasi, unjuk kerja, seminar, permainan, praktikum, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting di sini harus relevan teman-teman. Kalau menggunakan strategi belajar yang berpusat pada siswa atau student-centered learning, maka metode mengajarnya juga harus yang relevan dengan itu. Contoh, bila kita mengajarkan teori, ya kita harus menggunakan metode diskusi, bukan metode ceramah. Karena diskusi jauh lebih interaktif dan memberikan siswa untuk lebih aktif. Sedangkan ceramah tidak seperti itu. Ceramah cenderung membuat siswa lebih pasif. Sedangkan kalau berkarya atau praktik, kita bisa memilih strateginya berpusat pada siswa dan pendekatannya soal ekspresi diri pada siswa. Maka kita bisa menggunakan metode praktik berkelompok. Nah, di sini metode itu lebih spesifik daripada strategi dan pendekatan. Di dalam strategi itu sendiri ada teknik-teknik atau teknik mengajar yang tidak terdapat pada teori. Teknik didapat dari pengalaman-pengalaman mengajar berkaitan dengan style atau gaya dari masing-masing pengajar atau guru. Saya contohkan di sini misal, sama-sama guru menggunakan metode ceramah ya. Guru yang pertama ceramah dengan flat atau datar dan membosankan. Guru yang kedua ceramah dengan sentuhan komedi
sehingga siswa menjadi lebih tertarik. Atau bisa dengan contoh guru yang ketiga. Guru yang ketiga memainkan intonasi suara untuk memberikan penekanan pada materi walaupun menggunakan metode ceramah, sehingga ceramahnya menjadi lebih menarik daripada yang flat tadi. Nah, teman-teman, lalu di mana posisi model di antara yang lain? Model pembelajaran itu tidak berada di dalam bagan segitiga terbalik ini. Model pembelajaran berada di luar itu, tetapi model justru merupakan sebuah resep siap jadi yang di dalamnya berisi pendekatan tertentu yang dipilih, strategi yang ditetapkan, metode yang dipilih, dan teknik-teknik yang digunakan. Model merupakan pilihan pendekatan, strategi, metode, dan teknik tertentu yang berupa resep dan di dalamnya ada langkah-langkah siap pakai atau yang biasa disebut sintak. Kalau saya gambarkan dalam sebuah lingkaran, pendekatan berada pada lingkaran paling luar, terus kemudian lingkaran berikutnya adalah strategi, lingkaran yang ketiga adalah metode, dan lingkaran paling dalam adalah teknik-teknik dalam pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran adalah seperti yang saya katakan tadi, model pembelajaran adalah formula siap pakai yang berisi tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik-teknik. Sampai di sini saya kira teman-teman sudah paham bagaimana perbedaannya kedudukan antara pendekatan, strategi, metode, teknik-teknik, dan model pembelajaran. Berikutnya kita akan membahas satu persatu strategi pembelajaran. Di sini strategi pembelajaran saya kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah student centered learning, yang kedua teacher centered learning, yang ketiga adalah material centered learning. Untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa itu ada discovery learning dan inquiry learning. Untuk pembelajaran yang berpusat pada guru ada pembelajaran tuntas. Kemudian untuk pembelajaran yang berpusat pada materi ada expository learning, drilling, pembelajaran tuntas, dan disiplin based. Mari kita lanjut membahas model-model pembelajaran. Di sini yang pertama adalah discovery learning atau penemuan. Sintak-sintaknya atau langkah-langkahnya ada beberapa. Yang pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulation. Berikutnya ada identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Untuk model pembelajaran yang kedua ada project based learning atau PJBL. Sintak atau langkah-langkahnya, yang pertama memberikan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, dan terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Model pembelajaran yang ketiga ada problem based learning atau PBL. Sintak atau langkah-langkahnya, yang pertama mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan, kemudian mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif, tukar pikiran, dan mengecek perbedaan pandang. Yang terakhir adalah melakukan tindakan strategis. Model pembelajaran yang keempat yang akan kita bahas adalah cooperative learning. Sintak atau langkah-langkahnya, yang pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, membimbing kelompok bekerja dan belajar, evaluasi, dan memberikan penghargaan. Model pembelajaran yang kelima adalah inquiry learning atau penyelidikan. Sintak atau langkah-langkahnya antara lain yang pertama adalah orientasi masalah,
Pengumpulan data dan verifikasi. Pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formulasi eksianasi, dan analisis proses inquiry. Di sini saya juga menambahkan model pembelajaran blended learning. Apa sih itu model pembelajaran blended learning? Nah, pada masa pandemi seperti kemarin kita sempat melalui pembelajaran melalui tatap muka dan pembelajaran melalui daring. Nah, gabungan dari pembelajaran tatap muka dan daring yang dilakukan di rumah itulah yang disebut sebagai pembelajaran blended learning. Baiklah teman-teman, mari kita akan mengupas metode-metode yang kita bahas di depan tadi. Di sini metode pembelajaran saya kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan pemberian informasi. Di sini ada metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Metode ceramah memberikan informasi yang searah atau konseptual. Kemudian untuk metode tanya jawab, yang ideal itu adalah siswa yang bertanya kepada guru. Kalau guru bertanya itu bisa kita masukkan sebagai trik dalam ceramah. Jadi ceramah sambil ada humornya, ceramah sambil memberikan pertanyaan, ceramah sambil memberikan tanggapan. Nah, itu adalah ceramah yang bisa divariasikan dengan teknik-teknik atau style atau gaya guru. Kemudian yang ketiga adalah metode demonstrasi. Demonstrasi itu guru bisa memberikan informasinya, kinerjanya di depan kelas. Kemudian kelompok yang kedua berdasarkan pemecahan masalah. Di sini ada metode diskusi kelompok, metode forum debat, dan metode seminar. Ketiga metode ini merupakan metode-metode yang digunakan untuk pemecahan masalah. Dengan begini, siswa dapat lebih aktif dengan sesama temannya untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Kelompok yang ketiga adalah berdasarkan penugasan. Yang pertama ada metode drill. Drill di sini pemberian tugas secara terus-menerus untuk mengasah kemampuan dalam bidang praktek. Kalau drill ya. Kemudian yang kedua ada metode permainan. Biasanya metode permainan diterapkan di sekolah anak usia dini atau PAUD. Jadi anak-anak itu bermain sambil belajar. Ketiga ada karya wisata observasi. Ini bisa berupa kunjungan ke sentra seni atau kerajinan. Terus ada praktikum. Praktikum di sini siswa lebih mandiri untuk praktek-praktek yang mandiri. Yang kelima ada latihan atau praktik terbimbing. Nah, di sini guru memiliki peran yang lebih dominan, yang jauh lebih dominan daripada yang praktikum. Jadi siswa melakukan latihan ditemani guru yang mengarahkan, didampingi guru yang mengarahkan di sini. Baiklah, mari kita lanjutkan ke kompetensi guru abad 21. Nah, di sini guru memiliki kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru ya. Di sini ada yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Mencakup penugasan dan penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa
berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa. Yang terakhir adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, setelah kita membahas tentang kompetensi yang dimiliki oleh guru, kita akan membahas tentang keterampilan abad 21 yang bisa disebut 4C. Yang pertama itu ada creativity atau keterampilan berpikir kreatif, di mana seseorang yang memiliki kreativitas yang tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Berikutnya yang kedua adalah collaboration atau bekerja sama, berkolaborasi. Di sini proses bekerja sama untuk menemukan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Yang ketiga adalah critical thinking atau berpikir kritis. Di sini cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta-fakta untuk membentuk penilaian. Yang terakhir atau yang keempat ada communication atau berkomunikasi. Di sini kemampuan seseorang dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Kemampuan berkomunikasi terdiri dari sejumlah sub-skill, antara lain kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, memahami konteks, kemampuan membaca pendengar untuk memastikan pesannya tersampaikan. Baiklah teman-teman semuanya, selesai sudah materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya Windy mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.